Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita membuat laporan stok otomatis. Nah, di sini sudah ada contoh file yang akan kita gunakan sebagai latihan. Dan untuk file latihannya teman-teman bisa download melalui link yang ada pada deskripsi dari video ini. Nah, di sini adalah tabel yang pertama. Nah, di sini adalah tabel yang akan kita buat, nanti dia akan terekap secara otomatis. Nah, di sini untuk tabel yang kedua, jika ada barang yang masuk, teman-teman bisa input di sini dan secara otomatis dia akan terekap di tabel yang ada di sini. Dan selanjutnya di sini ada tabel yang ketiga. Jadi di sini jika ada barang yang keluar, teman-teman bisa input di sini dan secara otomatis juga dia akan terekap di sini. Nah, jadi di sini untuk di nama barang dan kode barang teman-teman bisa input secara manual. Saya saranin untuk nama barang teman-teman bisa buat menggunakan kode barang seperti ini untuk tiap-tiap barangnya. Jadi nanti pada saat ada barang yang masuk, teman-teman tidak kesulitan pada saat teman-teman harus menginput nama barangnya. Jika untuk nama barangnya hanya beberapa jenis saja seperti ini, untuk jenis samponya itu mungkin tidak terlalu kesulitan pada saat teman-teman harus menginput nama barangnya. Tetapi jika pada nama barang, contohnya di sini sampo Lifebuoy, itu memiliki beberapa varian. Nah, itu akan kesulitan sekali jika di sini ada barang yang masuk, teman-teman harus menginput nama barangnya. Jadi nanti teman-teman cukup ketik kode barangnya di sini dan akan secara otomatis keluar nama barangnya di sini. Nah, di sini untuk stok awal saya akan input dulu, contohnya 100. Saya akan copy langsung saja ke bawah. Nah, di sini yang pertama untuk stok akhir kita akan buat agar dia akan terhitung secara otomatis. Kita ketik rumusnya sama dengan stok awal ditambah stok masuk dikurangi stok keluar, lalu kita tekan enter. Kita copy rumusnya ke bawah. Nah, di sini untuk stok akhirnya masih 100 karena untuk di stok masuk dan stok keluar di sini masih kosong. Nah, di sini caranya bagaimana agar pada saat nanti teman-teman ketik kode barangnya di sini akan secara otomatis keluar nama barangnya di sini. Nah, misalnya di sini ada barang yang masuk, kita ketik dulu tanggalnya di sini. Untuk tanggalnya saya akan langsung saja copy seperti ini. Nah, di sini kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung. Perhatikan untuk panduan rumusnya di sini, lookup value atau sel acuannya. Kita klik kode barang yang ada di sini, titik koma untuk melanjutkan. Perhatikan untuk panduan rumusnya di sini, tabel array atau tabel referensinya. Kita blok tabel yang ada di sini. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya dengan cara tekan F4 atau Fn plus F4. Nah, sampai muncul tanda dolar seperti ini. Jadi fungsinya adalah nanti pada saat teman-teman mengcopy rumusnya ke bawah, untuk blok dari tabelnya yang seperti ini tidak bergeser, kita lanjut dengan cara titik koma. Perhatikan lagi untuk panduan rumusnya di sini, call index number atau kolom keberapa yang ingin kita ambil datanya. Karena di sini untuk nama barang berada di kolom kedua, kita ketik 2, titik koma lagi untuk melanjutkan. Kita ketik 0. 0 di sini artinya false. Jadi kita meminta rumus ini memunculkan data yang 100% yang sesuai dengan yang ada pada tabel referensi. Jika kita memasukkan kode barang yang tidak sesuai dengan yang ada pada tabel referensinya di sini, maka dia tidak akan memunculkan nama barang apapun. Kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini muncul nilai NA karena untuk di kode barang kita belum input untuk kodenya. Nah, di sini untuk nilai NA-nya kita akan menyamarkan menjadi sel kosong. Kita double klik dulu. Jadi caranya kita klik di depan sini, lalu kita masukkan rumusnya yaitu if error buka kurung. Kita klik lagi di depan sini, titik koma untuk melanjutkan, tanda petik 2, tanda petik 2, tutup kurung. Jadi tanda petik 2, tanda petik 2 di sini artinya untuk nilai NA-nya kita akan menyamarkan menjadi sel yang kosong. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang tadi awalnya itu muncul nilai NA seperti ini, sekarang dia berubah menjadi sel kosong. Nah, di sini kita akan input dulu kode barangnya.
Nah, teman-teman bisa perhatikan pada saat kita input kode barangnya, akan secara otomatis keluar nama barangnya di sini. Nah, di sini kita akan copy langsung saja untuk kode barangnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini belum muncul untuk kode barangnya karena untuk rumus yang tadi di atas ini kita belum copy rumusnya ke bawah. Jadi kita klik dulu di atas seperti ini, lalu kita copy rumusnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan, misalnya di sini saya rubah dulu untuk kode barangnya sebagai contoh B002. Nah, teman-teman bisa perhatikan dia langsung muncul nama barangnya di sini, sampo pentin. Nah, untuk stok masuknya teman-teman bisa input secara manual. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan buat agar pada saat ada barang yang masuk dia akan terinput atau terekap secara otomatis di sini. Nah, jadi kita masukkan rumusnya sama dengan sum if buka kurung. Perhatikan untuk panduan rumusnya di sini range. Kita blok nama barang yang ada pada tabel di sini. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya dengan cara tekan F4 atau Fn plus F4 sampai muncul tanda dolar, titik koma untuk melanjutkan. Perhatikan lagi untuk panduan rumusnya kriteria. Kita klik nama barang yang ada di sini, titik koma untuk melanjutkan. Perhatikan lagi untuk panduan rumusnya sum range, artinya range mana yang ingin kita jumlahkan. Kita blok stok masuk yang ada di sini. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya, tekan F4 atau Fn plus F4 sampai muncul tanda dolar, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, kita akan copy rumusnya ke bawah. Nah, teman-teman bisa perhatikan, kita akan cek ulang. Nah, di sini untuk stok masuknya 23 untuk sampo left boy. Kita cek di sini. Nah, betul untuk nama barang sampo left boy untuk stok masuknya di sini ada 23. Nah, di sini untuk nama barang yaitu sampo clear untuk stok masuknya di sini 0. Kita cek di sini untuk di nama barang dari sampo clear. Nah, karena di sini untuk sampo clear itu tidak ada untuk nama barangnya yang masuk di sini, maka secara otomatis untuk stok yang masuk di sini yaitu 0. Nah, kita akan lanjut. Selanjutnya untuk di stok keluar atau barang yang keluar, kita akan ketik dulu tanggalnya. Saya akan langsung copy saja seperti ini. Untuk nama barang kita masukkan rumusnya agar nanti pada saat teman-teman ketik kode barang akan secara otomatis keluar nama barangnya. Kita ketik sama dengan VLOOKUP buka kurung. Perhatikan untuk panduan rumusnya lookup value atau sel acuannya. Kita klik sel yang ada di kode barang di sini, titik koma. Perhatikan lagi untuk panduan rumusnya tabel array atau tabel referensinya. Kita blok. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya dengan cara tekan F4 atau Fn plus F4 sampai muncul tanda dolar. Lalu kita titik koma untuk melanjutkan lagi. Perhatikan untuk panduan rumusnya call index number atau kolom keberapa yang ingin kita ambil datanya. Di sini untuk nama barang berada pada kolom kedua. Kita ketik 2, titik koma untuk melanjutkan lagi. Kita ketik 0 atau false. False di sini artinya jika kita memasukkan kode barang yang tidak sesuai dengan yang ada pada tabel referensi di sini, maka untuk rumusnya tidak akan memunculkan nama barang apapun. Setelah itu lalu kita tekan enter. Nah, di sini muncul nilai NA seperti ini. Kita akan menyamarkan nilai NA-nya menjadi sel kosong. Di sini kita ketik rumusnya if error buka kurung. Kita klik lagi di depan sini, titik koma, tanda petik 2, tanda petik 2, tutup kurung, tanda petik 2, tanda petik 2 di sini artinya nilai NA tadi kita akan rubah menjadi sel kosong atau sel yang tidak berisi nilai apapun jika kode barangnya tidak sesuai. Lalu kita tekan enter.
Kita langsung saja copy rumusnya ke bawah. Lalu kita klik di sini, kita ketik kode barangnya. Saya akan langsung saja copy seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk kode barang B016 di sini tidak ada untuk nama barangnya, karena untuk di tabel referensinya untuk kode B016 itu tidak ada. Maka di sini untuk kode barang di sini untuk B016 di sini untuk nama barangnya tidak muncul. Nah, di sini kita akan rubah dulu. Oke, untuk nama barangnya sudah muncul. Kita ketik dulu secara manual di sini untuk stok yang keluar. Oke, selanjutnya, nah kita akan buat di sini agar untuk stok yang keluar tadi akan terekap secara otomatis di sini. Kita ketik rumusnya sama dengan sum if buka kurung, perhatikan untuk panduan rumusnya range. Kita blok nama barang yang ada di sini. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya, tekan F4 atau Fn plus F4 sampai muncul tanda dolar, titik koma untuk melanjutkan. Perhatikan lagi untuk panduan rumusnya kriteria. Kita klik nama barang yang ada di sini, titik koma untuk melanjutkan. Perhatikan lagi untuk panduan rumusnya sum range, artinya range mana yang ingin kita jumlahkan. Di sini kita blok dulu stok keluar yang ada di sini. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya dengan cara tekan F4 atau Fn plus F4 sampai muncul tanda dolar, lalu kita tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, kita akan copy rumusnya. Nah, di sini kita akan cek dulu untuk stok keluar dari sampul Lifebuoy. Di sini untuk stok keluarnya itu 23, kita cek di sini. Nah, betul untuk sampul Lifebuoy. Untuk stok keluarnya di sini 23. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk nama barang close up di sini. Untuk stok keluarnya di sini 0. Kita cek di sini nama barang dari close up. Nah, di sini untuk nama barang close up di sini tidak ada, maka secara otomatis untuk stok keluarnya di sini 0. Nah, di sini kita bisa cek di stok akhir, stok awal 100 ditambah stok masuk 23 dikurangi lagi dengan stok yang keluar 23, stok akhirnya di sini 100, sudah betul. Kita bisa cek lagi di sini untuk stok awalnya itu 100 ditambah stok masuk 78 dan stok akhirnya di sini yaitu 178. Karena di sini untuk stok keluarnya di sini 0, jadi stok awal ditambah stok masuk jumlahnya yaitu 178. Contohnya lagi di sini sampo clear, stok awalnya 100, stok masuknya di sini 0, jadi dikurangi dengan stok keluar 34, 100 kurang 34, jadi jumlahnya di sini untuk stok akhirnya yaitu 66. Nah, selanjutnya lagi untuk yang terakhir kita akan blok dulu stok akhir yang ada di sini. Kita akan memberikan warna secara otomatis bila ada barang yang sudah berkurang. Contohnya berkurang dari 70, kita akan tandai dengan warna merah agar teman-teman bisa secara otomatis mengetahui barang ini sudah berkurang dan kita harus cepat-cepat untuk menambah stoknya. Nah, jadi kita blok dulu seperti ini. Lalu kita klik di conditional formatting. Kita pilih highlight sales rules, kita pilih yang less than. Di sini kita ketik saja 70. Teman-teman bisa klik di sini untuk pilih warnanya. Di sini saya pilih yang warna merah, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk nilai atau stok akhir yang jumlahnya itu kurang dari 70 akan secara otomatis ditandai dengan warna merah seperti ini. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali, sehingga teman-teman tidak harus mencari barang mana yang sudah berkurang dan kita harus cepat-cepat untuk menambahkan stoknya. Jadi kita akan tes dulu misalnya untuk di stok keluar di sini dari sampul Lifebuoy. Misalnya di sini kita rubah menjadi 60. Kita klik kembali di sini.
Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk stok keluarnya itu yang awalnya itu 23 berubah menjadi 60, dan untuk stok akhirnya berjumlah yaitu 63, dan secara otomatis dia akan memberikan warna merah karena jumlah dari stoknya sudah berkurang dari 70. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk videonya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, dan juga jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa klik tombol like dan juga tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.